Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Moga-moga kita bisa terus-menerus mensyukuri nikmat ini dan mempergunakan nikmat ini dalam rangka amal-amal ketaatan kepada Allah, dalam rangka taqarrub ila Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi juga kepada seluruh pemirsa channel Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Suatu saat Rasulullah sedang bersama sahabat, kemudian tiba-tiba mengatakan sebentar lagi akan ada seorang laki-laki ahli surga lewat. Kemudian lewat seorang yang orang itu tidak dikenal, tidak terlalu dikenal karena bukan sahabat besar. Kemudian esoknya lagi Rasulullah bersama sahabat sedang berada dalam majelis yang sama. Terus kemudian Rasulullah kembali mengatakan, bersabda, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga lewat. Kemudian lewat lagi dan ternyata orang yang sama kemarin. Ya. Terus kemudian pada esoknya Rasulullah bersama sahabat sedang berada dalam majelis. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki ahli surga yang akan lewat. Kemudian lewat, ternyata orang yang sama. Ya, 3 hari Rasulullah mengatakan hal yang sama, lewat orangnya sama. Ya, terus kemudian setelah itu ada di antara mereka yang ceritanya agak penasaran. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau juga adalah seorang sahabat. Kemudian penasaran mendatangi rumah sahabat ini, dan kemudian yang dimaksud yang lewat 3 hari tadi itu, dan kemudian berkata, saya ini lagi ada masalah dengan ayah saya, dengan keluarga saya. Ya, terus kemudian saya minta izin menginap di sini selama 3 hari. Ya, terus kemudian akhirnya diberi izin oleh lelaki yang bersangkutan. Kemudian selama 3 hari itu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Beliau mengamati sebenarnya apa sih istimewanya laki-laki ini sehingga kemudian oleh Rasulullah dikabarkan sebagai seorang laki-laki ahli surga. Ya, terus kemudian setelah 3 hari berlalu, kemudian berterus terang akhirnya, ya sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan keluarga saya, dengan bapak saya. Ya, cuma saya penasaran. Ya, penasaran karena sudah 3 hari dalam kami bersama Rasulullah, kemudian beliau mengatakan akan ada laki-laki ahli surga lewat, ternyata engkau lewat. Kemudian hari besoknya hal yang sama engkau lewat, kemudian hari besoknya hal yang sama engkau lewat. Dan selama 3 hari sebenarnya saya tidak melihat ada satu ibadah yang istimewa. Ya, sholat malamnya sama seperti kami, ya, terus kemudian zikirnya ya mirip-mirip dengan kami. Jadi amal-amalnya itu tidak ada yang istimewa sekali. Kemudian sahabat ini mengatakan, saya juga merasa tidak punya amal-amal yang istimewa. Tidak ada hal-hal spesial yang saya lakukan, ya, yang saya amalkan. Hanya saja kalau malam, ya, kalau malam itu biasanya saya mengingat-ingat dengan siapa saya bermuamalah hari itu. Terus kemudian saya ikhlaskan barangkali ada kesalahan-kesalahan yang mereka berbuat, dan saya tidak mendengki mereka sama sekali. Dan kemudian saya mendoakan mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, itu yang membuat Rasulullah bersabda engkau adalah ahli surga, itu amal istimewamu. Ya, jadi ada banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang semangatnya para sahabat dalam mengetahui kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan mereka ke surga. Dan Rasulullah itu sering, ya, kadang-kadang itu menyampaikan, mau tidak saya ajarkan satu amalan-amalan yang mengantarkan kalian kepada surga misalnya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu menawarkan. Kadang-kadang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah ajarkan sebuah amalan yang bisa memasukkan saya ke surga. Atau kadang-kadang mereka bertanya, apa amal yang terbaik, apa sedekah yang terbaik. Jadi kadang-kadang mereka bertanya. Kadang-kadang pula Rasulullah menunjukkan, ini sebentar lagi akan ada laki-laki ahli surga. Ya, jadi melihat hal-hal seperti ini adalah motivasi-motivasi yang terjadi pada para sahabat, betapa mereka itu rindu dengan surga, ingin masuk ke dalam surga, sehingga mereka ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada surga. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Umar, beliau sampai rela untuk menginap 3 hari di rumah
sahabat yang bersangkutan demi mengetahui amal-amal istimewa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Pelajaran yang kedua yang cukup penting bahwa ternyata Rasulullah itu juga diberikan pengetahuan ya sebagian informasi tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi Rasulullah itu diberikan informasi-informasi sebagian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau diberitahu maka beliau tahu, tapi kalau tidak diberitahu beliau juga tidak tahu. Termasuk dalam kasus ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa lelaki yang bersangkutan ini adalah calon ahli sorga, ya. Dan ternyata beliau punya amal-amal rahasia yang sedemikian besar nilainya, fadilahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan yang lain, misalnya ada terjadi dalam sebuah peperangan, ya. Sahabat mengatakan bahwa ada seorang bertempur dengan gagah berani, ya. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa orang ini calon ahli surga. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan tidak, malah dia justru tempatnya di neraka. Para sahabat bingung. Orang yang berperang di pasukannya Rasulullah berarti kan membela Rasul, membela Islam. Kemudian berperang dengan gagah berani, tentu saja mereka menganggap bahwa orang ini adalah calon ahli surga, tapi kok Rasulullah mengatakan demikian, justru orang itu termasuk ahli neraka. Kemudian ada sahabat yang penasaran, kemudian mengetahui, membuntuti, ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi hakikatnya. Oh ternyata kemudian pada suatu ketika orang ini terluka dan kemudian dia tidak sabar dengan luka yang dideritanya, merasa kesakitan, akhirnya bunuh diri. Ya, kemudian sahabat yang membuntuti tadi datang kepada Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini diantara perkara-perkara yang gaib. Ya Rasulullah kadang-kadang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengetahui. Tapi kalau tidak diberitahu juga pasti tidak tahu, karena di sisi Allah kunci segala perkara yang gaib. Yang seperti ini sebenarnya juga terjadi pada banyak nabi-nabi yang lain. Ambil contoh misalnya yang paling terkenal adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau diberikan pengetahuan sebagian perkara-perkara yang gaib. Misalnya ketika naik kapal, di sana akan ada raja yang mengambil kapal yang bagus-bagus sehingga kemudian dilobangi. Ketika bertemu anak, beliau diberi informasi bahwa anak ini nanti kalau sudah besar dia akan jadi orang yang rusak dan kemudian membuat orang tuanya yang beriman menjadi rusak pula, maka kemudian dibunuh ketika kecil. Ini contoh ada informasi-informasi gaib yang diberikan kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi kalau tidak diberikan juga tidak tahu Nabi Khidir. Ya, tidak tahu. Ambil contoh ketika pertama kali datang, Nabi Khidir tidak tahu bahwa ternyata yang datang adalah Musa, Nabiullah Musa alaihissalam. Dan beliau pun tidak tahu kalau Nabi Musa itu datang ingin belajar kepada dirinya. Jadi yang gaib semuanya mutlak di sisi Allah. Para nabi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberitahu sebagian perkara-perkara yang gaib sehingga tahu, tapi kalau tidak diberitahu mereka juga tidak tahu. Ini prinsip yang harus kita pegang. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah tentang pentingnya amalan hati. Jadi hati itu bisa beramal sebagaimana anggota badan itu bisa beramal. Jadi kalau sholat misalnya itu melibatkan gerakan badan, ya, sholat, jihad melibatkan gerakan badan. Tapi hati itu juga bisa beramal. Amal hati itu apa? Ikhlas, kemudian tenang, iman. Itu amal-amal hati dan itu nilainya besar. Ya, sebagaimana hati itu juga bisa berbuat dosa. Contohnya hasad, contohnya dengki dan lain-lain. Ya, iri, dengki dan lain-lain. Khianat itu amalan hati. Jadi kita perlu menyeimbangkan antara amalan hati dengan amalan fisik, karena boleh jadi amal hati itu membuat satu amalan fisik nilainya menjadi sedemikian berlipat ganda. Ya, sebuah perbuatan sedekah misalnya melibatkan harta, ya, ketika dibarengi dengan niat yang tulus, yang ikhlas, maka sedekahnya nilainya menjadi berlipat ganda. Ya, sebaliknya barangkali kalau ada satu amalan-amalan yang di permukaan itu terlihat seperti amalan ahli surga, amalan agama, amal akhirat, tapi kemudian dalam hatinya ada terbersit perasaan untuk ria, perasaan untuk dipuji, perasaan untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain, maka amal yang terlihat seperti amal akhirat, amal agama, kemudian di sisi Allah nilainya hanya amal dunia saja, tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak mendapatkan pahala. Jadi amal hati itu penting dan kita perlu melakukan tazkiyatun nafs, ya, kita membersihkan hati kita sehingga bisa menambah bobot satu amalan, ya, memberikan minum dengan ikhlas, amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Asy-Syakur, maha mensyukuri. Allah menerima amal-amal hambanya kemudian melipat gandakan sehingga sebesar gunung, ya, dalam salah satu riwayat dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.